saya untuk membawa dokumen ini. Skripsinya tidak patut dan tidak layak. Skripsinya kita berani main 99,9% itu adalah palsu. Rabu 9 Mei 2025, adik ipar Presiden ke-7 Joko Widodo Wahyudi Andrianto bersama dengan pengacara mendatangi Bareskrim Polri. Hal ini dilakukan untuk menyerahkan ijazah Jokowi ke penyidik untuk kepentingan uji laboratorium forensik. Dan sekarang sudah diserahkan ke Bareskrim dan nanti untuk selanjutnya untuk bisa menerangkan adalah dari penasihat hukum maupun di Bareskrim. Hanya itu aja. Harapannya Pak terkait dengan kasus ini Pak? Ya, Harapan dari keluarga? cepat selesai gini dan cepat gamblang gitu. Ya kan? Ada pesan khusus nggak yang disampaikan langsung dari Pak Jokowi? Tidak ada. Dalam mengantarkan surat ini? Tidak ada, hanya membawakan dokumen ini aja. Ya tentunya pada saat kita sudah menyerahkannya ini ke jalur hukum, ya biarkanlah berproses secara hukum nanti Mbak. Apakah ini nanti penyidik memiliki kewajiban untuk menunjukkan, apakah penyidik nanti harus memeriksa lab forensik, itu semua kami serahkan semuanya ke penyelidik. Sementara itu, pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu sekaligus terlapor pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo menyatakan pihaknya telah memiliki bukti hasil uji skripsi Jokowi yang nantinya dijadikan uji pembanding keaslian ijazah Jokowi. Uji pembandingnya adalah kami sudah punya hasil uji misalnya forensik terhadap skripsi. Skripsi yang untuk menjadi bahan terbitnya ijazah. Jadi bisa saja ijazah itu terbit dari antah berantah dari mana saja, tapi tidak mungkin ijazah itu bisa terbit kalau tidak melalui proses yang namanya skripsi. Skripsi ini sudah saya pegang, sudah. Soal uji pembanding ini, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hibnu Nugroho menilai penyidik akan fokus melakukan pembuktian keaslian ijazah melalui uji forensik, tidak dibandingkan dengan hasil uji skripsi. Ijazah atau skripsi? Kalau ijazah ya ijazah, gitu kan. Disinilah ijazah yang akan dilihat sejauh mana identifikasi tentang tanda tangan, sejauh mana identifikasi tentang stempel, sejauh mana identifikasi tentang kop surat. Lah, itu yang saya kira akan dinilai nanti. Makanya Pak Dir Mabes Polri tadi tinggal 10, karena 10 itu yang menentukan, 10% itu. Karena 10% itu menentukan identifikasi tentang ijazah. Identik atau tidak identik. Apa? Nomornya, tanda tangannya, kemudian stempelnya, kop UGM-nya, itu yang saya kira akan dibuka tentang ijazahnya. Oh, ijazahnya ini identik, ya berarti selesai. Oh, ijazahnya tidak identik, oh berarti bermasalah. Nah. Proses penyelidikan tudingan ijazah palsu Jokowi sudah berjalan hampir 1 bulan. Bareskrim sudah memeriksa 31 saksi dan mengambil 7 sampel ijazah rekan-rekan SMA dan kuliah Jokowi di UGM. Hasil laboratorium forensik pun masih dalam proses dan akan segera diumumkan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara pengacara Jokowi meminta uji laboratorium forensik dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Lalu seperti apa komitmen Polri dalam menjaga transparansi kasus ini? Kita bahas bersama dengan Komisioner Kompolnas, Mas Yusuf Warsim, dan juga pengamat politik dari Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Sehat, Bung. Saya ke Pak Mas Yusuf dulu nih. Kalau menurut Anda, apakah Anda setuju nih Mas Yusuf terkait dengan uji laboratorium forensik yang jadi salah satu faktor penting untuk menjawab tudingan ijazah palsu dari Joko Widodo? Ya tentu ini bicaranya kan hukum saja. Kami sebagai pengawas kepolisian kita sangat mengharapkan ini kan sebenarnya laporannya kan saling lapor sebenarnya kan. Ada yang Pak Jokowi melapornya di Polda, deliknya kan dugaan pencemaran nama baik, fitnah. Ada lagi yang di Bareskrim, itu langsung ke dugaan ijazah palsu kan. Nah, ya ini kami awasi terkait dengan bagaimana teknik penyidikan, tentu itu ada pada kewenangan penyidik. Kita sendiri Kompolnas tidak bisa mengintervensi, hanya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas ini yang kita dorong. Yang kedua, ini kan luar biasa pasti disorot oleh publik. Jadi kami pastikan Polri agar benar-benar profesional, transparan, dan akuntabel di dalam melakukan penyelidikan terhadap
laporan polisi ini. Yang Cara kita memastikannya tahu, akan seperti apa, Mas Yusuf? ya kita awasi, dan publik juga mengawasi, termasuk Bung Rai juga mengawasi, Bung Nasir juga mengawasi. Ini kita awasi betul profesionalismenya, sepakat. Ini ujian transparansi. Jadi transparansi ini kita pastikan benar-benar terwujud. Ya apapun hasilnya ya harus dipercaya nantinya. Hanya sekali lagi kaitannya dengan soal uji lab forensik itu teknik penyidikan, ya, kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Yang penting bahwa semua yang dilaporkan itu dilakukan proses yang benar sesuai dengan SOP, dikumpulkan bukti-buktinya, apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Begitu juga yang ada di Bareskrim, ya juga dikumpulkan bukti-buktinya, apakah ada peristiwa pidana atau bukan. Apabila memang hasilnya tidak ada, ya segera diberikan kepastian, ataupun nanti ada, ya segera diproses lebih lanjut. Itu yang kita dorong sebagai akuntabilitas dan transparansi, serta profesionalismenya Bung Nasir. Baik, kalau kita lihat secara hukum memang tidak wajib adanya uji forensik pembanding, namun diperbolehkan, sah bisa dilakukan. Ini yang ingin saya tanyakan ke Bung Rai. Bung Rai Rangkuti, sebenarnya seberapa penting ketika uji laboratorium forensik ini sudah dilakukan oleh Polri dan perlu ada pembandingnya, sehingga betul-betul ada transparansi di situ, sehingga ketika uji laboratorium forensik ini keluar dari Polri, tidak ada lagi gejolak-gejolak ataupun dinamika politik yang terjadi selanjutnya. Sebetulnya kan kalau kita lihat pokok awal dari permasalahan ini kan adalah ketidakpercayaan. Itu dulu ininya, pokok soalnya gitu. Kalau sekiranya sejak dari awal kepercayaannya tumbuh di tengah masyarakat, saya kira sejak ada pengakuan dari UGM saja pun orang sudah merasa bahwa ini selesai. Gitu. Sudah ada pengakuan dari UGM sebagai instansi yang mengeluarkan ijazah itu gitu. Tapi karena memang sejak dari awal orang berada dalam posisi ragu pada pengakuan demi pengakuan, itulah berkembang sampai saat ini gitu. Ditambah pada kenyataannya ya orang melakukan analisis fisik terhadap ijazah yang dimaksud. Apakah itu ponnya, apakah itu tahunnya, apakah itu cara nulisnya, termasuk di dalamnya foto dan sebagainya itu. Berangkat dari itu semua orang membuat semacam kesimpulan bahwa ada perbedaan antara ijazah yang diakui dikeluarkan oleh UGM itu dengan ijazah yang di tangan Pak Jokowi yang berkembang di tengah masyarakat ini gitu. Lalu setelah itu ya kemudian ada upaya untuk meminta UGM mengeluarkan secara fisik. Tapi kan seperti disampaikan oleh UGM bahwa ijazah itu milik individu-individu. UGM sendiri tidak menyimpan fisiknya, dan inilah sekarang yang di tangan Pak Jokowi. Nah, kalau orang mendasarkan diri pada temuan-temuan mereka pada fotokopi ijazah yang berkembang yang dianalisa itu, lalu sekarang itu yang bawa diuji di di lab gitu. Saya kira ada dua di sini nih. Hal pertama adalah uji lab itu sesuatu yang mungkin sulit untuk dihindari. Sebab meskipun sudah dilakukan oleh kepolisian melakukan perbandingan ya, sehingga saya 7-8 ijazah oleh Bareskrim untuk membandingkan antara ijazah yang dikeluarkan di tahun yang sama, kemudian juga di fakultas yang sama, jurusan yang sama. Tapi lagi-lagi ya kan justru itulah yang harus dibuktikan antara dua ijazah yang berkembang atau 7 atau 8 ijazah dengan ijazah yang ada di tangan Pak Jokowi itu gitu ya. Nah ini yang harus diuji lab ya. Oleh karena itu saya lihat uji lab ini semacam keniscayaan yang mau tidak mau harus dilakukan gitu. Lagi memang persoalannya adalah kalau kemudian uji labnya sudah dilakukan, terus masyarakat tetap tidak percaya. Nah ini yang harus diantisipasi dari awal pihak kepolisian. Kemarin sehingga saya di acara yang sama seperti ini, saya menyampaikan, jadi kata-kata transparansi itu bisa saja dimaknai dengan melibatkan partisipasi publik dalam hal uji lab itu. Gunanya apa? Gunanya untuk menghilangkan keraguan. Kalau nanti misalnya kepolisian sudah membuat kesimpulan hasil uji lab yang dilakukan sendiri oleh kepolisian gitu, dan saya punya pandangan mungkin itu juga akan diragukan, tapi kalau melibatkan pihak-pihak lain
yang tentu melalui prosedur persyaratan administrasi macam-macam yang bisa saja dibicarakan. Berarti menurut gitu. Bang Ray Rangkuti ini perlu melibatkan pihak lain sehingga ketika hasil uji lapor itu keluar tidak ada keraguan di publik. Menurut Anda bagaimana? Saya kira Mas begitu. Yusuf? Gimana? Menurut Anda bagaimana tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Ray? Perlu ada uji pembanding, tidak hanya dilakukan oleh Polri, tapi ada pihak luar yang dilibatkan sehingga ketika uji lapor itu keluar tidak ada keraguan dari publik. Ya itu tadi yang saya sampaikan, ini sebenarnya teknik penyidikan. Terkait dengan uji lab itu sendiri juga hasilnya itu dalam bentuk alat bukti keterangan ahli. Ahli lah yang menjelaskan bagaimana hasil laboratorium forensik itu. Nah, jadi itu sekali lagi, ini teknik penyidikan tentu kaitannya dengan pengawasan, ya nanti bisa kita misal keterangan ahlinya dari laboratorium forensik itu seperti apa, itu bisa kita minta tanyakan. Nah, karena bagaimanapun yang melakukan pengujian laboratorium forensik itu kan ahli. Dan bagaimana hasilnya untuk menjadi alat bukti itu adalah keterangan ahli forensik itu. Nah, ini yang saya maksud tadi teknik penyidikan. Kita sendiri tentu tidak bisa, harus. Nah, kalau alat bukti yang lain itu sudah cukup dan menjelaskan seperti apa, ya tentu tidak diperlukan. Tapi apabila memang itu dalam proses misalnya nanti ada pelimpahan proses ini ke penyidikan, memang ada peristiwa pidana, terus ada petunjuk jaksa penuntut umum misalnya seperti itu, perlu dilakukan lab forensik. Nah, tapi sekali lagi kebutuhan untuk lab forensik itu sepenuhnya ada pada teknik penyidikan sebagai bentuk kepastian agar tidak ada keraguan-raguan. Ya saya kira Polri bisa melakukan itu, tapi bagaimana nanti prosesnya ya kita tunggu, itu akan berada dalam keterangan si ahli yang melakukan forensik. Kalau Bung Ray sendiri melihatnya seperti apa? Keraguan dari publik ini muncul apakah karena memang masih ada ketidakpercayaan dalam mengusut kasus ini secara tidak transparan yang dilakukan oleh Polri karena memang yang diusut ini adalah kasus dari Presiden ke-7 Joko Widodo atau seperti apa? Ya, lebih besar dari sekedar tidak percaya pada kajian lah katakan begitu atau penyelidikan pihak kepolisian. Tetapi kan seperti kita ketahui saat ini berkembang begitu luas ketidakpercayaan pada kinerja kepolisian gitu, pada netralitas mereka dan sebagainya gitu. Jadi ini sudah merambah kepada institusi, bukan lagi kepada bagian dalam institusi itu atau orang per orang dalam institusi. Secara umum ada ketidakpercayaan yang berkembang luas di tengah masyarakat terhadap institusi kepolisian gitu. Nah itulah yang menurut saya perlu dijawab oleh polisi. Sebab kalau misalnya ya mereka membuka diri untuk katakanlah ini salah satu solusi loh ya, bukan hanya satu-satunya solusi. Misalnya katakanlah mereka mengundang ahli yang mungkin dipercaya oleh pihak-pihak para pelapor misalnya begitu ya untuk terlibat dalam uji lab ini gitu. Itu juga apapun hasilnya nanti akan dapat membantu kepercayaan publik terhadap institusi polisi gitu. Jadi harus dilihat dalam konteks itu, nggak dilihat dalam konteks kasus ini saja gitu. Soal kasus ijazah ini, tapi harus dilihat dalam konteks yang lebih besar adalah soal bagaimana memperbaiki citra institusi polisi di tengah masyarakat gitu. Karena itu maksud saya. Nah, kalau mereka ini salah satu loh ya, bukan satu-satunya. Misalnya membuka diri untuk mengundang siapa kira-kira pihak ahli dari para pelapor misalnya gitu, atau juga mungkin akan mengundang pihak terlapor dalam hal ini misalnya gitu ya. Nah, sama-sama tuh, ya tentu mungkin dari sana ada ahli dari forensik yang mereka bisa percaya, dari sini juga mungkin ada ahli forensik yang mereka percaya, diuji di lab yang dimiliki oleh polisi, yang pengakuan polisi menjadi satu-satunya lab, salah satu lab terbaik ya di Asia Tenggara ini kata mereka gitu. Nah, jadi ini bukan lagi satu ya, ini bukan persoalan alat ya, bukan persoalan kemampuan, tapi bukan persoalan, ini persoalan kepercayaan. Dan kepercayaan itulah yang harus ditimbulkan oleh polisi. Kalau polisi sendiri yang ditimbulkan oleh polisi ya terkait dengan kasus ini. Itu maksud saya, iya. Jadi kalau polisi sendiri yang melakukan nih, gitu ya, kan sebetulnya dari dulu
orang percaya pada hasil yang dilakukan oleh institusi-institusi yang berhubungan dengan kekuasaan, nggak akan berkembang sepanjang ini gitu loh. Selarut ini, kasus ini gitu. Baik, saya ke Mas Yusuf Warsim nih, sebagai Komisioner Kompolnas, apa yang harus dilakukan terkait dengan pemeriksaan gini? Karena dalam kasus ini memang ujian transparansi Polri sangat ditentukan. Ya, untuk memastikan agar profesional, transparan, dan akuntabel, proses terhadap laporan polisi ini benar-benar dilakukan secara komprehensif. Nah, tadi apabila ada aspirasi, saran-saran, perlu ada pelibatan ahli yang bisa memberikan kepercayaan publik, yaitu sangat terbuka, itu nanti kita dorong. Tapi biar teknik penyidikan ini berada pada kewenangan penyidik, yang kita tuntut dilakukan secara komprehensif, cermat, dan betul-betul sungguh-sungguh. Kalau memang ada keraguan publik tentang keaslian atau kepalsuan, tapi untuk laporan Pak Jokowi di Polda Metro ini kan deliknya pencemaran nama baik, fitnah. Maka ya tentu ketika itu nanti diproses, pembuktiannya kan ada proses itu. Terus adakah tindak pidana pencemaran nama baik itu, adakah tindak pidana yang kaitannya dengan Undang-Undang ITE. Nah, kalau laporan polisinya ijazah palsu, lebih sederhana lagi. Yang dikatakan palsu itu yang mana, yang dikatakan yang asli itu di mana. Kan begitu pembuktiannya. Nah, ketika itulah nanti kalau soal ijazah palsu, untuk membuktikan yang asli itu yang mana, itu harus ada pembanding. Biasanya di situ ada kebutuhan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sebagai pembanding. Misalnya seperti itu. Nah, ini yang kita terus awasi agar itu benar-benar dilakukan secara komprehensif, tidak parsial. Dilakukan secara komprehensif gitu ya, sehingga tidak ada keraguan. Betul. Begitu ya. Saya ke Bung Rey ini, dari perjalanan kasus ini kita lihat tentu seperti kata Anda tadi, tidak hanya saat uji laboratorium forensik saja, tapi dari awal perjalanan kasus ini, apa yang menjadi catatan Anda sehingga betul-betul tidak ada lagi keraguan di publik saat hasil penyidikan dari kasus ini selesai dilakukan oleh Polri? Ya, saya kira itu tadi. Jadi pendekatannya tidak hanya sekedar prosedur formal begitu. Misalnya polisi merasa bahwa ini kan cukup dengan kewenangan kita saja. Ya memang cukup kalau soal Anda mau cukup. Tapi kalau Anda ingin juga menjawab soal keraguan itu, ya tentu perlu cara-cara lain untuk menambah kepercayaan publik terhadap hasil yang Anda kerjakan gitu. Nah, oleh karena itulah menurut saya harus ada tambahan atau ekstra terhadap katakanlah prosedur itu. Misalnya begini. Apakah prosedurnya melarang orang terlibat, orang lain tentu di luar yang sudah merupakan kelaziman di institusi polisi, dilibatkan dalam uji forensik? Kalau ada, itu dijelaskan misalnya. Tapi kalau nggak ada, ya buka saja kesempatan itu. Tinggal dipanggil para pihak kan, baik dalam ini pelapor maupun terlapor gitu ya. Baik, kita uji bersama-sama gitu. Itu kan mekanisme yang sangat simpel. Selama ya tentu diperkenankan secara aturan. Kecuali polisi mengatakan, itu nggak ada aturannya tuh, melibatkan pihak lain yang kami nggak setujui misalnya untuk terlibat dalam uji forensik ini. Kalau udah begitu ya kita berhenti gitu ya. Silakan lapor ini ke sendiri. Cuman apakah itu nanti akan menimbulkan kepercayaan publik? Nah itu masih jadi pertanyaan besar gitu. Tapi kalau misalnya mekanisme yang kedua dilakukan atau ditambah dengan mekanisme yang lainnya mungkin diperkenankan di dalam proses ini gitu ya. Artinya kalaupun ada keraguannya, ya orang dia sangat mengatakan bukankah ahli dari Anda juga ikut terlibat dalam hal uji lab itu gitu loh kira-kira. Oke, dari Kompolnas sendiri melihatnya seperti apa pengawasan yang dilakukan dalam tahapan-tahapan dari proses penyidikan kasus ini? Ya, yang kita pantau sementara ini kan sepertinya masih dalam proses pendalaman, terus dilakukan penyelidikan, beberapa pihak termasuk pelapor mintain klarifikasi, termasuk kemarin di Polda Metro Jaya kan ada yang sudah memenuhi undangan. Jadi proses penyelidikan itu kan dimintakan klarifikasi dulu untuk mencari bukti-bukti ada tidak peristiwa pidana yang dilaporkan ini. Hanya nanti kan juga bisa diminta keterangan ahli pidana dulu. Ini ada pidananya tidak ini? Yang dianalisis oleh mereka-mereka yang ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ya, ini
ini saya kira yang kita perlu pastikan proses penyelidikannya ya secara formalistik tentu harus sesuai dengan SOP. Penyidikan tindak pidana kan dalam rangka memastikan kebenaran material itu ada atau tidak. Jadi ini masih awal, jadi kita kawal, kita awasi sama-sama agar profesional, transparan, dan akuntabel agar tidak ada keraguan-keraguan publik terhadap hasil yang dilakukan oleh Polri. Itu yang paling utama, Bung Yasir. Baik, terima kasih Komisioner Jadi mungkin Kompolnas. perlu ditambahi Bung Yasir ya. Ya, singkat saja silakan. Sebenarnya kan keraguan itu juga punya basis yang cukup kuat ya. Ingat loh ya, kenapa sekarang mulai banyak orang berbondong-bondong melaporkan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi? Karena pernah 2 kali dilaporkan, tapi alih-alih dilakukan proses ya seperti sekarang lah, misalnya uji lab macam-macam, yang ada pelapor-pelapor itu malah tersangkut hukum kan. Gitu. Baik, ini yang menjadi ujian untuk institusi Polri ya, bagaimana mendudukan kasus ini secara transparan dalam pengusutannya. Terima kasih Komisioner Kompolnas Mas Yusuf Marsim dan juga pengamat politik dari Lingkar Madani, Mas Rai Rangkuti telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.